Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Asyahra, kelas 7B jurusan Pendidikan Sosiologi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Tujuan saya membuat video ini yaitu tugas dari Bapak Hadi Saputra, SPD MPD, dengan mata kuliah Seminar Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tugas seminar sosiologi saya yang berjudul Kelompok Ilmiah Remaja atau KIR sebagai wadah pembelajaran ekstrakurikuler di SMA Negeri 11 Luwu Utara. Bakat dan hobi yang dimiliki peserta didik. Sedangkan rumusan masalah di sini yaitu bagaimana pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler KIR ini dan apa kendala yang dihadapi kegiatan KIR di SMA 11 Luwu Utara. Sedangkan tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengelolaan ekstrakurikuler KIR dan untuk mengetahui berbagai kendala dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler KIR ini. Sedangkan manfaat penelitian memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis. Sedangkan definisi operasional. Definisi operasional ini memiliki implikasi dan ekstrakurikuler KIR. Sedangkan di bab 2 ada kajian pustaka dan kerangka berpikir. Di dalam kajian konsep dan kajian teori dan kerangka berpikir ada implikasi dan konsep ekstrakurikuler KIR, di mana implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah. Menurut Islami 2003, implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain, implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu. Sedangkan konsep ekstrakurikuler kelompok ilmiah remaja ini merupakan salah satu kegiatan penunjang intrakurikuler yang dilaksanakan pada saat mata pelajaran telah usai atau sehabis sepulang sekolah. Kegiatan ini memberikan keleluasaan waktu dan memberikan kebebasan pada siswa, terutama dalam menentukan jenis kegiatan yang sesuai dengan bakat serta minat mereka. Kelompok ilmiah remaja atau KIR ini merupakan salah satu karya siswa yang dapat mengekspor bakat dan minat mereka dalam menulis karya ilmiah seperti jurnal, laporan, makalah, clipping, dan lain-lain. Sedangkan kajian teori fungsional struktural yaitu diawali dengan 4 skema penting mengenai fungsi untuk semua sistem tindakan. 4 fungsi tersebut wajib dimiliki oleh semua sistem agar tetap bertahan atau survive. Sedangkan teori pilihan rasional merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau aktor untuk mengambil suatu tindakan berasaskan tujuan tertentu, dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau suatu pilihan. Kerangka berpikir terdiri dari beberapa implikasi kelompok ilmiah remaja atau KIR, ekstrakurikuler, dan pengelolaan dan kendala. Sedangkan hasil penelitian terdahulu yang saya lihat yaitu dari hasil penelitian terdahulu Anggi Kusuma dengan judul Aktivitas Kegiatan Ekstrakurikuler Studi Kasus Ekstrakurikuler KIR di SMA 9 Cirebon pada tahun 2015. 3.
Metode penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang datanya dianalisis berdasarkan kata-kata maupun gambar. Jadi, jenis penelitian yang saya ambil yaitu penelitian kualitatif deskriptif, yang dimana yang datanya dianalisis berdasarkan kata-kata ataupun gambar. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi, di mana dengan studi fenomenologi mencoba mencari arti dari pengalaman dalam kehidupan. Peneliti menghimpun data perkenaan dengan konsep, pendapat, pendirian sikap, penilaian, dan pemberian makna terhadap situasi atau pengalaman dalam kehidupan. Jadi pendekatan penelitian yang saya ambil yaitu pendekatan fenomenologi, di mana dengan studi fenomenologi ini mencoba mencari arti dan pengalaman hidup. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini di Desa Tolada, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi penelitian ini bertempat di SMA Negeri 11 Luwu Utara. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut berdasarkan dengan pertimbangan antara lain pertimbangan biaya dalam memperoleh data yang dibutuhkan, karena lokasi penelitian dekat dengan tempat tinggal peneliti dan peneliti ingin mengkaji memperdalam bagaimana implikasi kelompok ilmiah remaja KIR sebagai wadah pembelajaran ekstrakurikuler di SMA Negeri 11 Luwu Utara. Nah, jadi di sini saya mengambil lokasi yaitu di Desa Tolada, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, yang bertujuan untuk mempertimbangkan antara lain biaya dalam memperoleh data yang dibutuhkan, karena lokasi penelitian dekat dengan tempat tinggal peneliti dan peneliti ingin mengkaji dan memperdalam bagaimana implikasi kelompok ilmiah remaja tersebut. Sedangkan penelitian ini akan dilaksanakan atau ditentukan kurang lebih 2 bulan sesuai dengan waktu yang diperlukan dalam penelitian. Fokus penelitian. Fokus penelitian ini ada pengelolaan ekstrakurikuler KIR dan kendala kegiatan KIR. Informan. Yang menjadi informan dalam penelitian saya itu pembina KIR, pembina OSIS, ketua KIR, anggota KIR, dari kelas 10 hingga kelas 11. Dan sumber penelitian, ada data primer dan data sekunder. Data primer yaitu adalah pembina KIR, pembina OSIS, ketua KIR, dan anggota KIR di SMA Negeri 11 Luwu Utara. Dan menjadi data sekunder yaitu dari hasil telaah, buku referensi, dan atau dokumentasi dan sumber penunjang selain dari sumber primer. Penelitian. Dalam penelitian ini, di mana peneliti yang akan menetapkan fokus penelitiannya, pemilihan informan, mengumpulkan data, menganalisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam pengambilan data, peneliti terjun langsung ke lapangan dengan instrumen observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data. Dengan teknik pengumpulan data ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data. Teknik analisis data ini yaitu dengan menggunakan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan apa yang terjadi dilakukan sejak sebelum terjun ke lapangan. Sedangkan teknik keabsahan data yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu, dan triangulasi teori. Etika penelitian. Sedangkan etika penelitian ini harus menggunakan surat persetujuan
tanpa nama, kerahasiaan, jujur, objektivitas, dan keterbukaan. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.